Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan sebuah servisan. Di sini ada sebuah speaker GMC ya mereknya. Di sini kerusakannya itu mati total. Dan kata yang punya untuk speaker yang dua itu katanya salah satunya itu ada yang tidak bunyi. Jadi sekarang kita akan coba cek dulu menggunakan avometer. Kita cek untuk impedansinya, apakah masih nyambung atau tidak. Untuk yang ini masih bisa. Dan ini juga masih bisa ya, cuman impedansinya sudah naik, kemungkinan sudah pernah ganti. Oke, jadi sekarang kita fokus pada bagian speaker yang di sini, bagian yang besar ya. Di sini saya lihat kabelnya itu sudah ada sambungan. Kita cek dulu apakah putus atau mungkin short. Oke ya, saya rasa aman. Sekarang kita untuk fokus bagian belakang, kita coba hidupkan untuk memastikannya lagi ya. Di sini untuk saklar sudah di-on kan, dan untuk bagian lampu indikator depan tidak menyala sama sekali. Jadi kerusakan ini benar-benar mati total. Sekarang kita langsung bongkar saja. Dan setelah selesai dibongkar, karena kerusakan mati total, jadi kita harus cek bagian AC inputnya. Kita harus cek terutama bagian sekringnya ya, atau fuse-nya. Kita pastikan fuse-nya itu baik-baik saja, tapi kita harus cek dulu. Dan ternyata fuse-nya putus. Kemungkinan fuse putus itu ada sebuah rangkaian yang terjadi konslet atau short. Di sini juga terlihat Elcom 400 voltnya itu kembung. Nanti kita akan coba ganti saja. Dan di sini untuk regulatornya dia menggunakan power dari MOSFET, tapi kita bersihkan terlebih dahulu untuk memudahkan perbaikannya. Di sini saya curiga dengan MOSFET-nya ya, kemungkinan dia short. Kita akan coba cek dulu. Oke, benar-benar short di sini. Untuk pin-pin yang ada di MOSFET itu terhubung semua. Ini ya dia MOSFET-nya. Untuk memastikannya lagi, kita harus lepas MOSFET-nya terlebih dahulu. Oke ya, ini di sini MOSFET-nya dia menggunakan tipe 4N65F 4 ampere.
650 volt. Kita ukur MOSFET-nya di luar rangkaian ya, benar-benar sudah jebol atau dikatakan konslet. Dan untuk memastikannya lagi, kita ukur di PCB-nya. Untuk di PCB ini aman. Sekalian kita cek untuk sekundernya. Untuk sekunder juga aman di sini. Jadi kerusakannya itu bagian primernya. Dan di sini MOSFET-nya itu di driver oleh IC PWM. Kita cek juga untuk IC PWM-nya. Dan di sini saya rasa IC PWM-nya tidak short. Kita akan coba lepas elko-nya di sini. Ini elko-nya sudah saya lepas dan ternyata kakinya sudah nggak ada satu ya, sudah patah. Dan sekarang kita coba cek lagi untuk bagian dioda penyearahnya. Walaupun tadi dicek tidak short, tapi kita harus pastikan lagi. Biasanya kalau dioda itu ada yang setengah short. Untuk dioda penyearah aman. Sekarang kita akan lepas untuk fuse-nya. Jadi di sini saya akan coba ganti untuk 3 komponen ini ya. Akan saya ganti dulu. Dan ternyata setelah saya ganti, ini MOSFET yang lama. Dan ini untuk MOSFET yang baru. Ternyata masih belum hidup. Jadi setelah saya teliti lagi, di sini IC PWM-nya itu bagian outputnya tidak mengeluarkan tegangan sinyal untuk menghidupkan MOSFET-nya. Walaupun tadi dicek dia tidak short, tapi dia sudah rusak. Dan di sini saya terpaksa ambil pilihan untuk memasang kacun. Dan untuk pemasangan kacun diusahakan dipasang ke pendingin ya, supaya transistornya itu tidak overheat. Sebelum kita memasang kacun, tadi saya sudah minimalkan untuk trim pot yang ada di kacun. Kita harus setel di bagian terendah terlebih dahulu untuk menghindari nanti kelebihan tegangan. Dan untuk pemasangan kacun di sini saya tidak menggunakan kabel yang warna biru. Kita buang saja. Dan untuk pemasangan kacun di sini ada warna kabel. Untuk warna hitam kita solderkan ke negatif elko yang 400 voltnya. Untuk yang warna merah kita solder ke pin drain dari MOSFET yang ada di PCB. Dan untuk pemasangan kacun diusahakan MOSFET-nya itu tidak dipasang ya. Jadi kacun itu digunakan sebagai pengganti dari MOSFET dan juga IC PWM-nya. Setelah sudah terpasang, sekarang kita akan coba tes terlebih dahulu. Siapkan juga ya alat ukurnya. Kita akan ukur bagian outputnya di elko sekunder. Oke ya, di elko sekunder sudah keluar tegangan terukur sekitar hampir 12 volt. Karena amplifier ini menggunakan IC TDA 2050 yang dimana dia itu tegangan kerjanya sekitar 15 sampai 18 volt. Jadi kita harus atur tegangannya
dengan cara memutar trim pot yang ada di kacun sedikit demi sedikit sambil kita ukur tegangan outputnya. Dan di sini sudah saya dapatkan 15 volt ya, saya rasa cukup. Setelah sudah cukup, sekarang kita tinggal menyambungkan untuk soket 5 voltnya. Di sini soket 5 volt saya lupa terpasang ke bagian output speaker, jadi kita harus cari dulu untuk kabel yang 5 voltnya. Di sini saya lupa kemarin malah terpasang di output speaker yang ada di dekat IC TDA 2050. Karena soketnya sama, kita pindahkan yang ada di dekat IC regulator 7805. Di situ ada soket, kita tancapkan saja di sini ya. Dan untuk speakernya kita pasang di soket yang dekat IC TDA. Dan sekarang kita coba untuk hidupkan. Oke, saya dengar suara speaker, saya rasa sudah menyala. Sekarang kita coba lihat bagian depannya, apakah indikator sudah menyala. Trim potnya sampai jatuh, ketarik kabel, soalnya agak rumit ya. Oke ya, di sini indikator hijau sudah menyala, berarti speaker sudah hidup. Dan sekarang kita akan coba pasang flashdisknya. Bunyi ya, di sini saya mendengar. Kemungkinan di video tidak terlalu terdengar, soalnya itu suara subwoofer. Dan saya akan pasang untuk suara speaker tambahannya yang 2 tadi, kita sambungkan. Ini untuk speakernya, kita coba pasang. Oke, speaker yang ini bunyi, kita coba pindah. Oke, di atas juga bunyi, jadi untuk outputnya itu aman. Dan sekarang kita coba speaker yang satu.